Usai ditetapkan tersangka AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, akan menjalani sidang kode etik Polri hari ini. Sidang etik digelar guna memberikan sanksi atas kasus pelecehan seksual terhadap 4 korban. Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini akan menjadi penentu karir kepolisiannya di Korps Bayangkara. Dari gelar perkara yang telah dilakukan Polri, pelanggaran yang dilakukan Fajar Widyadharma termasuk kategori berat sehingga dikenakan pasal berlapis tentang pemberhentian anggota Polri. Sebelumnya, Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ex-Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Terkait sidang etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman, sudah ada rekan Amrina Rida di Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya Amrina, apakah persidangan digelar terbuka untuk umum? Ya Sabrina dan juga pemirsa, untuk sidang pada hari ini digelar secara tertutup, Sabrina, sehingga memang tidak bisa diikuti secara langsung oleh publik ataupun juga oleh awak media. Dan memang kalau untuk jadwalnya adalah untuk sidang awalnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi, namun hingga kini belum dapat informasi dan juga kami belum dapat konfirmasi apakah sidangnya sudah dilaksanakan atau belum. Tapi tadi sebenarnya kami sudah melihat adanya tersangka, yakni ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma, yang terlihat sudah memasuki ruang sidang, sehingga dapat dimungkinkan, begitu kemungkinan besar untuk sidang baru saja dimulai sekitar 5 menit yang lalu. Dan Sabrina dan juga pemirsa, kalau kita melihat bagaimana sidang kode etik ini adalah sidang kode etik yang digelar oleh pihak kepolisian, utamanya adalah pihak Divisi Propam Polri terkait dengan kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar, yang mana korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Tidak hanya itu, AKBP Fajar juga diketahui melakukan pelanggaran lain, yakni adalah menyalahgunakan narkoba. Dan dari sidang ini nanti
nantinya akan digelar. Salah satunya adalah untuk memberikan sanksi kepada AKBP Fajar, yakni sanksinya berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga PTDH dikarenakan untuk perbuatan yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini disebutkan adalah perbuatan yang termasuk ke pelanggaran berat, sehingga dapat dipastikan bahwa nanti AKBP Fajar ini akan dijerat pasal-pasal berlapis dan juga memang di kemungkinan besar bahwa hari ini ia juga akan dipecat ataupun juga dilepas begitu statusnya sebagai anggota dari Polri. Dan informasi yang kami dapatkan, sejumlah pasal berlapis yang dikenakan terhadap AKBP Fajar ini diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pemberhentian anggota Polri. Ya, juga dikenakan sejumlah pasal lain terkait dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan juga Komisi Kode Etik Polri. Apabila kita mengulas sedikit terkait dengan kasus AKBP Fajar ini, ia awalnya ditangkap oleh Divisi Propam Polri dan juga pihak kepolisian lainnya ini pada 20 Februari 2025. Dan perbuatan dari AKBP Fajar ini awalnya terungkap karena ada laporan dari pihak Australia, yakni Polisi Federal Australia ini menemukan adanya satu video yang tidak senonoh berupa perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang di-upload di salah satu website luar negeri yang ada di Australia. Dan kemudian ketika di-track melalui IP address ditemukan bahwa video tersebut ini di-upload di salah satu tempat yakni di NTT, dan kemudian pihak Australia ini melaporkan hal ini kepada pihak Indonesia. Setelah diselidiki ternyata diketahui bahwa yang menjadi ataupun juga yang terdapat yang di dalam video tersebut ini adalah AKBP Fajar, dan kemudian diduga erat bahwa pihak yang juga merekam sekaligus juga mengupload video tidak senonoh tersebut ini adalah AKBP Fajar. Dan usai ia ditangkap, Sabrina dan juga pemirsa, dan juga diketahui bahwa melakukan tindakan asusila tersebut, ini dari pihak kepolisian pun juga langsung melakukan tes urin kepada AKBP Fajar, dan dalam tes urin yang dilakukan diketahui bahwa AKBP Fajar pun juga positif menggunakan narkoba. Oleh karena itu ia pun juga menjadi tersangka atas dua kasus, yakni adalah penyalahgunaan narkoba dan juga perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur. Untuk korbannya ini saat ini diketahui bahwa terdapat 4 korban yang diduga menjadi korban perbuatan asusila oleh AKBP Fajar, di mana 3 korban diantaranya adalah anak-anak di bawah umur yang berusia 6 tahun, lalu juga 13 tahun dan juga berusia 16 tahun, dan 1 diantaranya adalah orang dewasa yang usianya adalah 20 tahun. Diketahui hingga saat ini penyidik telah memeriksa ada 16 saksi, diantaranya adalah korban dan juga saksi-saksi lain, misalnya adalah manajer hotel tempat perbuatan asusila tersebut dilakukan. Dan juga AKBP Fajar ini pun sebenarnya juga telah dicopot oleh Kapolri dari statusnya sebagai Kapolres Ngada. Dan tidak hanya itu, dari pihak Polri pun juga sebenarnya Sabrina memastikan bahwa nantinya kasus ini tidak akan berhenti hanya di sidang kode etik saja, namun juga akan dilanjutkan ke ranah pidana, di mana apabila dilanjutkan ke ranah pidana maka AKBP Fajar ini akan dijerat sejumlah pasal, salah satunya adalah pasal terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya kita nantikan bersama Sabrina dan juga pemirsa bagaimana nanti jalannya sidang ini, dan juga bagaimana nanti pemerintah dapat melakukan perlindungan kepada korban-korban dari tindakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada ini. Sabrina. Baik, terima kasih Amrina. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban pelecehan dari ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Tidak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap di sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi anak.